Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Hafifah. Saya kuliah di Universitas Teknologi Digital dengan NPM 10120-298 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari kelompok 7 pada perusahaan PD Indojaya Teknik. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang profil perusahaan. PD Indojaya Teknik berdiri pada tahun 2018. Didirikan oleh Bapak Chen Jingmyo atau dikenal dengan Pak Daniel. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, khususnya fasilitas pengelolaan air di Jawa Barat. Contoh produk yang dijual adalah tangki filter air rumah tangga, tangki filter untuk penyaringan limbah pabrik, dan tangki lamela. Produk ini dikhususkan untuk penyaringan air yang kotor supaya menjadi bersih. Nah, perusahaan ini berlokasi di Jalan Cibaligo, KM 2,4, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kemudian dijelaskan visi misi perusahaan, perkembangan perusahaan, dan legalitas perusahaan. Yang pertama, visi misi perusahaan. Visinya menjadikan perusahaan atau menjadikan PD Indojaya Teknik sebagai perusahaan yang berkualitas tinggi pada bidang instalasi pengelolaan air dan pengelolaan air limbah. Kemudian misinya mewujudkan produk yang dijual tangki filter yang berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, mengutamakan kepuasan customer. Hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan PD Indojaya Teknik. Kemudian untuk perkembangannya adalah perusahaan ini telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti PT Kimia Jaya Utama, PT Maju Jaya Internasional, PT Tirta Abadi Lestari, CV Indosari, dan perusahaan lainnya. Namun untuk tahun 2023, PD Indojaya Teknik mengalami penurunan pendapatan. Kemudian ada legalitas. Perusahaan PD Indojaya Teknik tentunya sudah memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh pemerintah dengan nomor NIB 0220201870247 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 4 Agustus 2020 serta perizinan lokasi yang sudah disetujui oleh Wali Kota Cimahi. Tentunya suatu perusahaan mempunyai rencana pengembangan agar suatu perusahaan tersebut berkembang dengan semestinya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Rencana pengembangan pada perusahaan PD Indojaya Teknik ini adalah dengan memperluas jangkauan pasar. Rencana perluasan jangkauan pasar ini akan dilakukan di Kabupaten Bandung karena wilayah ini rata-rata mempunyai perusahaan tekstil dan garmen. Rencananya akan ada 5 perusahaan garmen dan tekstil di wilayah Kabupaten Bandung, Kecamatan Ranca Ekek yang akan ditawari produk-produk PD Indojaya Teknik. Selanjutnya tentang aspek pemasaran. Sebelum melangkah ke rencana pengembangan, perusahaan harus mengetahui analisis pasar, segmentasi pasar, dan marketing mix. Yang pertama, analisis pasar perusahaan PD Indojaya Teknik. Poin yang pertama adalah market size. Pada tahun 2021, perusahaan menghasilkan lebih dari 10 pembuatan produk dan jasa. Kemudian, market growth-nya. Pada tahun 2023, Indojaya Teknik mengalami penurunan permintaan. Namun, untuk tahun kedepannya dipastikan ada perkembangan jangkauan pasar. Kemudian, ada market share. Estimasi market share untuk PD Indojaya Teknik adalah 0,8%. Ini adalah hasil perhitungan dari market share itu sendiri. Selanjutnya ada segmentasi pasar.
Dalam segmentasi pasar, ada 4 jenis, yaitu geografis, demografis, fisiografis, dan behavioral. Yang pertama ada geografis. Apa sih itu geografis? Geografis adalah mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi. Nah, Indojaya Teknik akan menjual produknya kepada sekelompok organisasi atau seseorang yang tinggal di daerah kawasan industri karena produk ini sangat cocok untuk kalangan mereka. Contohnya di daerah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen yang akan direncanakan untuk pengembangan jangkauan pasar. Selanjutnya yang kedua ada demografis. Menurut artikel yang saya baca, demografis melihat dari beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan status menikah dan lainnya. Nah, untuk perusahaan PD Indojaya Teknik sendiri memiliki target tertentu untuk mencari konsumen yang sesuai dengan produk yang dijual, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan ini kan menjual produk kepada sekelompok orang atau organisasi yang memiliki perusahaan atau seseorang yang bertanggung jawab penuh dengan jabatannya seperti direktur yang rata-rata usia biasanya 30 tahun sampai 65 tahun. Laki-laki, perempuan. Kemudian mempunyai pekerjaan yang berpendapatan besar minimal 10 juta per bulan. Yang ketiga ada poin fisiografis. Dijelaskan bahwa segmentasi fisiografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggan. Untuk menerapkan strategi segmentasi fisiografis bisa melakukan survei kepada sekelompok konsumen tertentu. Perusahaan PD Indojaya Teknik menjual produk tangki filter air ini akan ditawarkan kepada atau dijualkan kepada konsumen yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, kepercayaan yang nilai penting, taat terhadap peraturan pemerintah tentang bagaimana cara menjalankan perusahaan dengan baik agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Poin terakhir ada behavioral. Behavioral diartikan sebagai pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya. Nah, perilaku seseorang konsumen merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Karena perusahaan PD Indojaya Teknik ini mengutamakan fungsi dan juga kualitas, maka perusahaan menjual produknya kepada orang yang loyalitas terhadap barang itu sendiri, terhadap suatu kualitas barang baik dari segi luar ataupun dari jasa itu sendiri. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix ada 3 poin, yaitu strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi. Dari strategi produk, Indojaya akan memegang teguh prinsip produk yang berkualitas tinggi, dan jika ada kerusakan terjamin ada garansi resmi dari pihak perusahaan. Yang kedua, strategi harga. Indojaya Teknik tidak sembarangan mencantumkan harga karena dibutuhkan perhitungan yang akurat, sehingga terjadilah tawar-menawar. Nah, dari segi strategi promosi, Indojaya Teknik melakukan penawaran secara langsung turun ke lapangan dan di sosial media juga dipromosikan. Selanjutnya ada teknik dan pengoperasian. Ada proses produksi. Proses produksi untuk pembuatan produk filter air membutuhkan waktu sampai 5-6 bulan. Kemudian pengadaan barang. PD Indojaya Teknik ini biasanya dilakukan terlebih dahulu perencanaan seperti bahan-bahan yang diperlukan dan alat-alat saja yang dibutuhkan agar tidak kekurangan. Kemudian spesifikasi bangunan dan tata letak. Berdasarkan denah yang dilampirkan bahwa spesifikasi bangunan dan tata letak PD Indojaya Teknik memiliki 3 lantai. Pada lantai 1 terdapat tempat produksi, kemudian lantai kedua ada ruangan, dan yang ketiga ada ruangan meeting untuk para konsumen. Nah, yang kedua ada tempat kantor administrasi dan juga kantor administrasi gudang. Selanjutnya ada modal investasi. Terlihat dari gambar tersebut bahwa modal investasi untuk perusahaan PD Indojaya
mencapai 78.229.166. Kemudian untuk tahun 2024 sampai 2008 naik signifikan karena harga barang pasti akan naik. Hal ini akan mempengaruhi pada modal investasi tahun ke tahun. Kemudian ada perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, mengetahui bahwa N adalah umur ekonomis barang, kemudian N besar adalah masa penggunaan barang, F adalah nilai sisa barang itu sendiri, dan D depresiasi, dan D ditambah titik di atas adalah akumulasi. Terlihat dari gambar tersebut telah dihitung dari data-data yang diolah oleh perusahaan PD Indojaya. Kemudian terlampir modal operasi kerja. Modal operasi kerja untuk perusahaan PD Indojaya adalah 1,187251713 atau 1.181.251.713. Ada perhitungan payback period. Apa sih itu payback period? Digunakan untuk mengukur berapa lama pengeluaran investasi pada suatu kegiatan usaha untuk dikembalikan. Terlampir perhitungan payback period. Ini diartikan hasil Indojaya Teknik adalah 3 tahun 7 bulan yang menyatakan bahwa pengembalian investasi dari usaha ini jauh lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun. Berarti menurut kriteria dari metode ini usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada net present value. Net present value digunakan untuk mengukur nilai kas bersih sekarang dari selisih antara nilai sekarang kas bersih atau dengan nilai sekarang investasi. Terlampir di bawah ini dengan hasil bahwa menunjukkan usaha yang sedang dijalankan perusahaan ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya ada perhitungan internal rate of return. Perusahaan PD Indojaya Teknik menghasilkan IRR 16,46 besar. Angka ini lebih besar dari suku bunga, yaitu 10%, yang berarti modal yang ditanamkan dalam usaha ini akan menguntungkan di masa yang akan datang. Dari segi IRR, usaha pengembangan ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan presentasi yang dipaparkan, Indojaya Teknik dari aspek pemasaran dan aspek teknis menunjukkan usaha yang dilakukannya cukup layak untuk dikembangkan dan untuk diperluas jangkauan pasarnya. Kemudian dari hasil analisis dari aspek keuangan menunjukkan perusahaan Indojaya Teknik dikatakan layak dengan umur proyek selama 5 tahun. Setelah menganalisis studi kelayakan bisnis pada perusahaan PD Indojaya Teknik, kami menyarankan bahwa dari aspek pemasaran agar dapat diperluas lagi untuk penawaran penjualan agar dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Dari aspek produksi untuk lebih mengembangkan teknologi ke arah yang lebih modern agar proses produksi lebih efisien, dan diperlukan dokumentasi untuk memberikan informasi pada pembeli sampai mana proses pembuatan yang sedang dilakukan sehingga kepercayaan konsumen akan lebih meningkat. Alhamdulillah, presentasi telah selesai dengan semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.